Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Jaya Nugroho dari Sekolah IPS 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu erosi. Erosi adalah proses terlepasnya material padat atau sedimen, tanah, batuan, dan partikel lain dari batuan induknya oleh air, angin, es, gaya gravitasi, atau organisme. Proses terjadinya erosi. Yang pertama, erosi merupakan proses alam yang terjadi di banyak lokasi yang biasanya semakin diperparah oleh ulah manusia. Proses alam yang menyebabkan terjadinya erosi adalah karena curah hujan, tekstur tanah, dan kemiringan dan tutupan tanah. Yang kedua, intensitas curah hujan yang tinggi di suatu lokasi, yang tekstur tanahnya sedimen, misalnya pasir, serta letak tanahnya juga agak curam menimbulkan tingkat erosi yang tinggi. Yang ketiga, tutupan tanah juga mempengaruhi tingkat erosi. Tanah yang gundul tanpa ada tanaman pohon atau rumput akan rawan terhadap erosi. Erosi juga dapat disebabkan oleh angin, air laut, es, Sekarang erosi oleh air atau abrasi. Erosi ini terjadi terutama pada daerah dengan kemiringan yang curam atau di daerah yang kurang vegetasi atau di sungai disebabkan oleh air mengalir. Bentuk-bentuk erosi ini atau erosi oleh air. Yang pertama, splash erosion atau erosi percikan. Erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah karena benturan butiran air hujan, partikel-partikel tanah yang halus terlepas dan terlempar ke udara. Yang kedua adalah sheet erosion atau erosi lembar. Erosi oleh air yang jatuh dan mengalir di permukaan tanah secara merata sehingga partikel-partikel tanah yang hilang merata di permukaan tanah. Permukaan tanah yang menjadi lebih rendah secara merata. Erosi ini terjadi bila permukaan tanah memiliki ketahanan terhadap erosi yang relatif seragam. Yang ketiga adalah rill erosion atau erosi alur. Erosi oleh air yang mengalir di permukaan tanah dan membentuk alur-alur kecil dengan kedalaman berupa cm. Erosi ini terjadi pada permukaan tanah yang landai dan memiliki daya tahan yang seragam terhadap erosi. Yang keempat, gully erosion atau erosi parit. Erosi oleh air yang mengalir permukaan tanah yang miring atau di lereng perbukitan yang membentuk alur yang dalam dan lebarnya mencapai beberapa meter dan berbentuk V. Yang kelima, valley erosion. Erosi oleh air yang mengalir di daerah perbukitan yang membentuk lembah-lembah sungai atau lereng-lereng perbukitan. Alur atau lembah berbentuk V. Erosi berdominan secara vertikal. Dan masih banyak lagi. Ini dua biar bisa sendiri. Erosi oleh pukulan gelombang memukul ke tebing pantai. Pukulan gelombang menyebabkan batuan pecah ke tebing. Abrasi atau korasi. Erosi material yang diangkut gelombang ketika gelombang memukul ke tebing pantai. Contoh gambar. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Itu gambar pertama, erosi parit. Erosi parit seperti gambar gunung ya. Gunung atau perbukitan. Terus yang erosi lembar ini kayak lembah-lembah. Terus yang gully erosion ini kayak hutan yang habis ditebang atau digundul.
Terus yang sheet erosion ini kayak bukit-bukit gitu. Terus yang erosi alur ini kayak ada tanah bebatuan gitu, terus sama dialiri dengan air. Nah, yang sekarang adalah erosi oleh angin atau bisa disebut dengan deflasi atau korosi. Nah, erosi angin terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini terjadi di daerah beriklim gurun atau pesisir. Contoh, sindun atau bukit-bukit pasir seperti Parangtritis, tanah los atau endapan debu halus. Erosi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deflasi dan abrasi. Nah, deflasi ini erosi oleh angin atau bertiup material lepas yang halus terangkut. Yang kedua adalah abrasi, erosi oleh material halus yang diangkut oleh angin ketika angin menerpa suatu batuan. Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambar yang pertama adalah wind erosion, kayak badai pasir di sekitar gurun-gurun pasir ya. Kalau yang erosion ini kayak di pemukiman ya, kayak di sekitar pemukiman gitu. Terus yang ini gambar apa ya, saya kurang tahu. Oke, next. Yang ketiga adalah erosi oleh es, itu disebut ground glasial ekskarasi atau eksarasi. Erosi glasial bisa disebabkan oleh adanya pemanasan global atau pengerjaan es yang mencair atau gletser. Nah, meningkatkannya temperatur bumi mengakibatkan pencairan lapisan es. Lapisan es akan mengalir menuruni lereng dan menggerus daerah yang dilaluinya. Biasanya terdapat di daerah dingin. Contoh, batuan morena yang terjadi di daerah pegunungan bersalju seperti Pegunungan Himalaya, Pegunungan Alpen, dan Pegunungan Jayawijaya. Nah, ini contohnya. Contoh gambarnya ada 3. Ini kayak gunung-gunung. Ini gambar pertama kayak es yang mencair gitu. Terus ini gunung. Terus yang ini gunung yang merapat. Oke, yang ke berapa ini saya kurang memahami ya. Yang kelima mungkin erosi oleh air laut atau abrasi. Erosi ini disebabkan oleh pengerjaan gelombang air laut ada di daerah pantai atau dinding dataran pantai. Bentuk lahan yang diakibatkan oleh pengerjaan air laut dapat berupa cliff dan fjord, sea cliff atau gua pantai. Nah, ini contohnya. Nah, gambar pertama ini pinggir-pinggir pantai ya. Nah, pinggir pantai semua, jadi erosi laut oleh air laut gitu, di sebelah pantai atau di sebelah pantai pokoknya. Yang ke-7 erosi karena gravitasi. Erosi ini ada di dalam bentuk gerakan tanah atau tanah longsor. Itu gerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng karena gaya gravitasi bumi. Gerakan tanah dapat terjadi dalam bentuk antara lain harapan tanah longsor atau jatuhan. Nah, yang ke-8 erosi oleh organisme. Erosi ini terjadi karena aktivitas organisme yang melakukan pemboran, penggerusan atau penghancuran terhadap batuan. Erosi ini disebut juga bioerosion. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama adalah curah hujan. Intensitas hujan dapat mengaruhi erosi. Curah hujan jatuh di permukaan tanah yang kekuatannya sangat besar dan untuk memecahkan gumpalan-gumpalan tanah. Penghancuran gumpalan tanah disebut selain memudahkan pengangkutan partikel tanah ke tempat lain, partikel tanah menjadi halus dan dapat menutupi pori-pori tanah sehingga menyebabkan peresapan air ke dalam tanah menjadi terhambat. Akibatnya aliran permukaan
atau yang bisa disebut dengan runoff menjadi lebih besar sehingga kemungkinan terjadi erosi juga meningkat. Nah, ini sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan tanah terhadap erosi adalah tekstur tanah, daya infiltrasi atau permeabilitas tanah, dan kandungan bahan organik. Lereng atau topografi. Erosi akan meningkat apabila lereng semakin curam atau semakin panjang. Vegetasi mempunyai pengaruh terhadap erosi seperti menghalangi air hujan langsung jatuh ke permukaan tanah, menghambat aliran permukaan dan memperbanyak air. Infiltrasi serta penyerapan air dalam tanah diperkuat oleh transpirasi penguapan air melalui vegetasi. Nah, ini yang kelima, usia. Tindakan manusia seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan, yaitu menyebabkan erosi dipercepat. Contoh, pengundulan hutan di daerah pegunungan menyebabkan erosi dan banjir. Nah, ini dampak erosi. Erosi mempunyai dampak yang kebanyakan merugikan karena terjadi kerusakan lingkungan hidup. Menurut penelitian, bahwa 15% permukaan bumi mengalami erosi. Kebanyakan disebabkan oleh erosi air kemudian oleh angin. Jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka tanah tersebut akan menjadi subur karena lapisan tanah yang subur makin menipis, dan jika tidak terjadi di pantai, maka bentuk garis pantai akan berubah. Dampak dari erosi merupakan sedimen atau polutan pertanian yang terbawa air akan menumpuk di suatu tempat. Hal ini bisa menyebabkan pendangkalan air waduk, kerusakan ekosistem di danau, pencemaran air minum. Metode konservasi tanah. Metode konservasi tanah adalah cara atau teknik tertentu untuk mempertahankan kesuburan tanah atau menjaga tanah dari kerusakan. Pencegahan erosi. Erosi tidak bercegah secara sempurna karena merupakan proses alam. Pencegahan erosi merupakan usaha pengendalian terjadinya erosi yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan bencana. Ada banyak cara untuk mengendalikan erosi, antara lain: yang pertama, pengolahan tanah. Yang kedua, pemasangan tembok batu, rangka besi. Yang ketiga, penghutanan kembali. Yang keempat, penempatan batu-batu kasar sepanjang pinggir pantai. Yang kelima, pembuatan pemecah angin atau gelombang. Yang keenam, pembuatan teras tanah lereng. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.